kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma rfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassatan fi baladina Indonesia. Allahumma rfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassatan fi baladina Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Balik lagi bersama saya Dani Saya Ahmad JJ di channel YouTube Tri Trimitra Entertainment. Kembali lagi bersama kita di acara Ngobrol perkara ibadah. Jangan lupa di segmen akhir nanti kita akan buka tanya jawab ya. Jadi buat kalian yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaannya ke Instagram smk.trimitra. ya, Nanti jangan kirim lupa. di sana ya. Silakan dikirim. Oke, jadi untuk teman-teman, tema kita hari ini berkaitan dengan lagu yang tadi dinyanyikan ya, yang tadi dinyanyikan sangat enak sekali Kang ya. Sangat perlu sekali. Mantap. Lagunya Al-Wabah ya, tentang temanya yaitu tentang beribadah di tengah COVID wabah COVID-19. 19. Jadi karena virus corona ini yang terus menyebar ya Kang ya, Ya. karena kita pun diharuskan beribadah di rumah saja. Di rumah saja. Nah, yang biasanya mungkin Kang Dani di bulan Ramadan kemarin Kang Dani mencari takjil, ngabuburit, Ngabuburit. ibadah Ramadan, kemudian taraweh ya. Ya, taraweh juga ada. Di masjid. Sekarang itu harus kita Tahan dulu ya. Tahan Jadi dulu. kita harus di rumah dulu aja untuk saat ini seperti itu. Nah, makanya untuk sekarang yuk kita dengarkan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Dudu Salahuddin. Ya. Yuk Untuk ceramahnya silakan didengarkan dan simak disaksikan. dengan baik-baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa syukru ala ni'amillah wa amarna bi ta'ah wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Tsumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabi wa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji selalu kita panjatkan ke zat Allah yang maha suci, bahkan bersyukur kepada zat Allah yang maha ghafur. Salawat beserta salam selalu setelah limpahkan ke haribaan alam, yakni habibana wa rasulana wa karimana wa mulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali walaupun kita di rumah masing-masing, dan kita alhamdulillah berserta kru di sini untuk menemani Anda sekalian di rumahnya masing-masing. Semoga semuanya, kita semuanya ada dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama diberikan kesehatan, sehat zahiriyah wal batiniyah. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yakni gimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah wabahnya COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini kita kalau menyikapi ayat yang tadi dibacakan, yakni surat Al-Baqarah ayat 155, 156, Allah menyatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin, bahwa
walanabluwannakum, Allah akan menguji kita semuanya selaku orang-orang yang beriman kepada Allah dengan berbagai macam cara. Di antaranya kalau kita lihat di sini, Allah menyatakan bahwa setidaknya 5 yang Allah akan ujikan kepada kita semuanya. Apa yang 5 itu? Yang pertama, bisyai'im minal khauf. Allah akan menguji kita selaku orang yang beriman, yakni dengan adanya rasa ketakutan-ketakutan. Contoh di antaranya, kita pada saat ini sedang dilanda wabah balahi. Insya Allah kalau kita selaku umat yang beriman kepada Allah, itu adalah balahi atau ujian bagi kita semuanya. Dengan rasa takut terkena virus ini, takut datangnya virus ini, sehingga kita akan berakibat tidak baik. Yang kedua, selain daripada bisyai minal khauf wal ju', adanya kelaparan, sehingga dampak dari ini, peristiwa ini yang akhirnya banyak orang yang drop dalam segala hal, terutama dalam masalah ekonomi, bahkan pekerjaannya jadi terbengkalai dan macam-macam, sehingga yang akhirnya banyaklah orang yang kelaparan. Walju wa naqsim minal amwal. Begitupun yang ketiga, kita akan kurangnya harta, kurangnya dalam segi ekonomi. Wa naqsim minal amwal wal anfus, bahkan kurang diri kita yang akhirnya ketidaksehatan pun, diri kita tidak tidak terperhatikan, yang akhirnya kesehatan pun jadi kurang. Wa naqsim minal amwal anfus wat thamarat, begitupun buah-buahan. Itu adalah semuanya ujian dari Allah. Wa basyiris sabirin, tetapi kita selaku orang yang beriman kepada Allah, apapun itu bentuk ujiannya kepada kita, kita tetap harus bersabar. Allah pun menyatakan wa basyiris sabirin, kasihlah kepada orang-orang yang sabar suatu berita yang menggembirakan bahwa innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Allah meneruskan dalam surat Al-Baqarah ayat 156 ini, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang tatkala diuji oleh Allah, dia langsung menyatakan, lisannya mengucapkan, hatinya mengitikadkan dengan sebaiknya, qalu inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah semuanya, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para hadirin rahimakumullah, terutama para pemirsa yang ada di rumahnya masing-masing dimanapun semuanya berada, semoga kita semuanya terutama di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan untuk menjalankan rupa-rupa peribadahan di bulan suci yang mulia ini. Apapun yang kita lakukan semoga menjadi nilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapat ampunannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, nanti kita akan lanjutkan ke sesi untuk tanya jawab. Semoga semuanya bisa tercurahkan, semoga semuanya bisa terjawab dengan yang baik, sehingga beribadah di bulan ini dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Dudu Salahuddin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan yang kita perhatikan itu menjadi amalan buat kita. Nih, dan semoga mendapatkan pahala yang berlimpah. Oke Kang, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz ya. Oke, siap. Kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Kang, Apa? nih, saya dulu. Oh iya, silakan. Oh, iya. Apa kenapa? Nih, ketika tadi saya mendengarkan ceramah Pak Ustadz, Ya. jadi saya terpikirkan sebuah pantun. Aduh, hebat. Pantunnya kayak gimana? Lihat nih ya, lihat nih. Tangan Kang Dani kulitnya sawo mateng. Cakep. Pas digaruk
tangannya pusing. Aduh. Oh, Ustaz dulu emang ganteng. Udah gitu ceramahnya asik sekali. Sekali-kali Oke, Bagus Kang pantunnya. Oke. Terima kasih. Silakan lanjut Kang Dani. Oke. Mantap sekali. Ustaz, materi yang tadi disampaikan ternyata cukup menarik sekali ya, karena berhubungan dengan kondisi saat ini ya. Kondisinya itu ya kita nggak bisa kemana-mana, harus di rumah aja ya. Iya, iya. Nah, menurut pandangan Ustadz sendiri tentang wabah COVID-19 ini bagaimana Ustadz? Iya. Masalah kalau dilihat dari sisi keagamaan, diakui atau tidak diakui, untuk orang yang beriman itu adalah ujiannya. Ujian bagi kita. Karena sesuai tadi yang disampaikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 155, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin. Bahwa Allah itu akan menguji kepada kita semua selaku orang yang beriman, diantaranya bisyai'in minal khauf, bahwa kita akan diuji dengan salah satu diantaranya kita ada kecemasan, ketakutan, sehingga saking takutnya kita, bahkan pemerintah pun menganjurkan sampai segala aktivitas di luar dikurangi lah kita, dikurangi, sehingga bahkan harus di rumah, sampai beribadah pun sampai di rumah, segala pun kita di rumah. Nah, itu adalah salah satu di antara ada rasa ketakutan. Itu adalah ujian untuk kita. Dan kita selaku orang yang beriman, maka tetaplah kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita selaku muslim, yakni beribadah seperti sholat yang 5 waktu, berpuasa dan yang sebagainya. Karena itu adalah kalau kita disikapi merupakan salah satu ujian untuk kita semua. Apakah dengan ini meningkat nilai keimanan kita? Apakah justru kita malah drop, yang akhirnya tidak melaksanakan ibadah dan tidak melaksanakan apa yang dianjurkan oleh agama kita? Nah, mungkin itu saja ya, kita selaku orang yang beriman menyikapi hal ini adalah ujian, maka kita selaku orang yang beriman, kita tetap beribadah kepada Allah dengan semestinya, dengan sebaiknya, kita bila perlu yang terbaik kita lakukan. Mungkin itu ya. Oke, jadi sebetulnya walaupun kita beribadah di rumah itu tetap mendapatkan pahala ya Ustaz ya. Walaupun di rumah gitu kan, mengikuti anjuran pemerintah, walaupun kita harus belajar beribadah di rumah gitu. Karena kan kita menaati kepada aturan yang berlaku pun, seperti kita taat kepada pemerintah pun, itu adalah suatu ibadah juga. Atiullah wa atiur rasul walil amri minkum. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga kita harus taat kepada pemerintah, yang mana anjuran itu mungkin semata-mata untuk kebaikan rakyatnya juga. Jadi untuk kebaikan kita semuanya, maka apa salahnya kita untuk berusaha untuk mengikuti apa yang diaturnya, apa yang disarankannya, dan apa yang dipetunjukkan untuk kita semuanya. Gitu ya. Ya, jadi kita harus selalu mengikuti aturan kita lakukan, dan kita berusaha selaku muslim, tadi juga dibilangkan, tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah tetap, karena tempat ibadah itu tidak selalu di masjid. Iya, tapi jangan terlalu santai. Iya. Dewasa saja, walaupun di rumah nanti aja lah, isanya belakangan aja nanti, karena di rumah ini gitu. Yang namanya yang terbaik kita lakukan saja, karena di rumah pun kita bisa berjamaah, bisa. Iya, benar. Dengan adik kita, dengan orang tua kita, pokoknya kalau kita laki-laki boleh jadi imam dan sebagainya gitu. Nah, justru itu mungkin menjadi ujian yang sebenarnya untuk para bapak-bapak yang menjadi imam yang sesungguhnya. Yang tadinya tidak bisa baca Fatihah, dia yang akhirnya jadi berusaha untuk bisa baca Fatihah, kan gitu. Pokoknya kita ambil hikmahnya saja. Semuanya insya Allah kulli syai'in hikmah. Setiap sesuatu perkara pasti Allah takdirkan itu mengandung hikmah. Yang tadinya kita jarang ketemu dengan keluarga, sekarang ketemu setiap waktu, setiap hari bahkan, gitu ya. Itu adalah hikmah yang sangat luar biasa.
Terutama ini bagi zona-zona yang merah nih, gitu kan. Tetapi kalau umpamanya masih zonanya zona yang hijau, dikategorikan dalam pantauan umpamanya masih jauh, ya, gitu. masih. Alangkah baiknya emang melakukan ibadah itu dengan yang sebaik-baiknya. Berjamaah biasa, lakukan di masjid biasa. Kalau umpamanya diyakinkan daerahnya itu sangat aman, gitu. Dan mengikuti tetap saran dari pemerintah, yaitu protokoler yang sudah diterterakan menjadi aturan untuk bagi orang yang melaksanakan di masjid. Ya. Silakan lakukan. Contoh diantaranya mencuci tangan, sterilkan, gitu kan, Pakai masker, ya, pakai masker dan sejadah lebih baik dari rumah sendiri karena ya, bawa sejadah dari steril. rumah. Itu meskipun umpamanya di daerahnya itu zona hijau, tetap kita mengindahkan protokoler yang sudah diaturkan oleh pemerintah, itu karena kita mau tidak mau merupakan suatu rakyatnya yang taat kepada pemerintah tersebut. Itu untuk kebaikan kita semuanya. Oke, Insya Allah dimanapun kita bakal jadi ibadah. Ya. Gitu. Ya. Ustaz, jadi gini, kita kan di rumah aja ya. Ya. Nah, haruskah kita membatasi kegiatan kita atau ibadah kita ketika kita di rumah aja? Harus nggak kayak gitu? Sebenarnya itu tergantung diri kita ya. Balik lagi ke kita berarti. Ya, tergantung diri kita. Terkadang kita kan ada jenuhnya juga di Iya. rumah. Iya benar. Tapi seandainya kalau umpamanya kita ke teman dekat biasa gitu yang kita dalam pantauan kita nih, Ya. dalam pantauan kita kita kayaknya aman Aman kesana. ya. Gitu. Itu boleh-boleh saja. saja. Gitu. Yang paling kita takutkan itu ya orang yang tidak dikenal Iya. dari luar, apalagi umpama dari luar negeri, dari daerah yang betul-betul umpamanya daerah itu zona merah, merah. datang ke kita, itu harus waspada, Iya, benar-benar waspada. Tapi kalau kita sama teman yang tahu kehidupannya sehari-hari gitu, yang wajar-wajar saja, Di satu wilayah gitu ya. maksudnya ya udah kita udah tahu lah, kita udah bisa memanage bahwa dia itu termasuk selamat aman lah gitu. Jadi ya. Gitu. Maka di situ diperbolehkan gitu ya. Jadi sebenarnya maksud di rumah itu kita tidak keluar kota, karena di luar sana kita takut ada apa-apa dan sebagainya, karena yang namanya virus itu kan tidak kelihatan, Tidak terlihat ya, betul. Tidak terlihat. tidak terlihat gitu, dan tidak terlihat sama kita. Bentuknya gimana sih? Iya, makanya kita harus mengantisipasi. Karena kan ada kaidah fikih darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Jadi untuk menolak kemafsadatan itu dulukan daripada mengambil kemaslahatan. Bahkan daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Jadi menolak kemafsadatan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Ini nih kalau kita umpamanya keluyuran kemana-mana, takutnya ada dampak virus yang menempel kepada kita karena kita tidak tahu. Itu kan menolak kemafsadatan, yang akhirnya kita akan celaka, yang akhirnya kita tidak sehat karena kena virus tersebut. Gitu. Dan kemaslahatan ya seperti kita sehari-hari biasa tanpa ada batas dan sebagainya, gitu. Tidak ada yang mengekang diri, gitu kan, ibadah seperti biasanya, itu kan untuk kemaslahatan. Nah itu bisa di cancel, gitu, di cancel, dahulukan, menolak kita kemafsadatan agar kita terselamatkan oleh wabah ini. Ya, jadi intinya mencegah lebih baik daripada mengobati. harus saling mengingatkan ya Bu. Ya, tentunya itu. Karena watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita selaku orang yang beriman itu harus saling menasihati kepada kebaikan, kepada kesabaran. Apalagi seperti situasi yang seperti ini, kita harus sabar, benar-benar sabar. Yang tadinya kita suka main dengan teman bebas kemana-mana, itu kan nafsu nih. Ya, kita harus bersabar, mengekang nafsu kita. Stop dulu. Iya, untuk saat ini kita lebih baik umpamanya menghindari hal seperti itu agar kita termasuk salah satu orang yang terselamatkan. Dan modal dari sabar ini, maka insya Allah dengan kesabaran itu akan ada timbul kebaikan kepada kita semuanya, gitu ya. Oke, Ustaz. Ini teman saya ada yang nanya Kang. Siapa Tadi temannya? ke saya. Oh, iya. Gimana Jadi, pertanyaannya? Gini Pak Ustadz, di kampungnya Iya, dia kampungnya. beribadah taraweh di Di masjid. masjid. Ya, Nah, baik. itu kan kita harus menjaga jarak. Nah, tetapi setelah taraweh itu
Katanya malah salam-salaman gitu Pak Ustaz. Seperti apa nih pendapat Pak Ustaz? Sebenarnya ya kalau dikatakan zona itu hijau, mungkin kan masih ada anjuran sholat berjamaah, sholat taraweh di masjid, itu kan dikategorikan yang zonanya hijau ya. Yang zonanya hijau. Tapi kita pun harus mengikuti saran dari pemerintah tersebut, diantaranya protokolernya, diantaranya yaitu kita jangan dulu salaman dan jaga jarak. Itu sebenarnya menurut agama, kalau kita yakin bahwa ini aman-aman saja, gak jadi masalah sebenarnya. Gitu. Cuman itu kan jaga-jaga saja, jarak diatur, salaman juga diatur. Sebenarnya menurut agama nggak jadi masalah. Kalau kita umpamanya yakin kita mah yang berjamaah di sini nih orang-orang sehat semua, umpamanya gitu. Tahu sih ini kehidupannya biasa seperti saya, maka itu nggak jadi masalah sebenarnya. Gitu. Cuman tidak melaksanakan aturan protokol yang ada saja. Gitu. Karena kan seharusnya tidak salaman gitu. Intinya melanggar berarti ya. Melanggar aturan pemerintah. Tapi secara hukum agama justru ya bagusnya kalau masih yakin nih kita itu orang-orang sehat, ya nggak jadi masalah sebenarnya. Gitu kan. Gitu. Terutama kalau umpamanya ada jamaah dari luar, itu yang harus diantisipasi. Kalau kita nggak jadi masalah, insya Allah. Gitu ya. Mungkin alternatifnya seperti ini Kang nih salamannya. Itu Pak. Boleh saja. Kalau enggak tidak mencegah kita kontak langsung. Benar. Dan tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap teman kita. Oke, Ustaz, terima kasih ya untuk jawabannya. Cukup jelas sekali kan ya? Jelas banget. Nanti kasih tahu temannya bahwasanya gitu jawabannya. Iya jawabannya. Jadi kita harus boleh dibisikkan. Oke. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan pertanyaan dan penonton dari penonton yang sudah masuk ya. Ya. Kita kembali setelah setelah yang berikut ini. Tetap di ngobrol perkara ibadah. Oke teman-teman, balik lagi bersama kita di acara Ngobrol Perkara Ibadah. Jadi sekarang kita sudah masuk ke segmen tanya jawab nih. Ya, masih bersama Ustaz Dudut Salahudin ya. Ustaz, kita udah ngumpulin banyak pertanyaan nih ya. Walaupun ada hanya 1, 2, 3, 4 lah. Dari teman-teman semua yang sudah mengirim pertanyaannya melalui Instagram di @smk.trimitra. Oke, langsung saja ya dibacakan pertanyaan pertamanya oleh saya. Siap. Siap dijawab. Oke, yang pertama itu dari @1_0203. Pertanyaan gini, Ustaz. Ada yang menganggap fatwa ulama itu meliburkan sholat Jumat bertentangan dengan ajaran tawakal. Apa benar kayak gitu? Jadi kalau masalah tawakal itu kita berpasrah diri kepada Allah, tapi tidak melupakan ikhtiar. Gitu. Jadi sebenarnya yang namanya tawakal itu harus ada ikhtiar.
Oke, contoh nih, kita itu usahanya mau mencari harta atau dia itu lagi belajar gitu. Kita tidak cukup kita itu berdoa saja, tidak cukup kita berpasrah diri saja, tetapi harus ada ikhtiar di dalamnya. Dia pengen pintar, maka ikhtiarnya harus belajar. Dia ingin kaya, ikhtiarnya harus usaha. Nah, di sini pun ini ada wabah, ada virus yang sedang naik daun sekarang ini. Naik daun yang lagi terkenal kemana-mana menjalan sampai mendunia kan. Nah, virus ini kan kita tidak bisa melihat, susah untuk mendeteksinya di mana adanya. Cuman kita bisa memantau hasil orang-orang yang pintar dalam pemantauannya. Kita tahu ini zona hijau, zona merah dan sebagainya gitu kan. Nah, menurut secara keilmuan sebenarnya fatwa itu fatwa untuk bagi terutama daerah-daerah yang zonanya merah, sehingga ada pelaturan diperbolehkan tidak Jumatan. Bahkan kalau umpamanya virus ini mengancam kepada jamaah, umpamanya di zona merah tersebut, zona merah ini gitu, terus memaksakan diri untuk melakukan sholat Jumat atau melakukan berjamaah gitu umpamanya, sehingga dengan berkerumunnya itu dengan barang-barangnya tersebut terus ada yang menular, itulah yang menjadi yang dikhawatirkan oleh itu. Karena menjaga kesehatan itu lebih penting daripada melakukan sholat berjamaah. Bukan berarti kita menafikan ya, itu kan daya ikhtiar kita untuk menghindari kita tidak dapat virus tersebut gitu. Jadi menjaga kesehatan adalah fardu ain, sementara kalau berjamaah adalah fardu kifayah. Kalau kita lihat pentingan mana fardu ain dan fardu kifayah, tentunya fardu ain, karena tidak akan ada yang bisa mewakili kewajiban kita gitu, terkecuali kita sendiri. Kalau fardu kifayah kita tidak melaksanakan, sekarang di yang lain bisa melaksanakan, kefarduan itu bisa terkedudukan dengan yang lainnya. Jadi menurut pendapat secara keilmuan ini tidak tidak bisa dikatakan umpamanya dia tidak bertawakal ya. Justru dengan hal ini itu bertawakal juga. Kan ibadah bisa, di rumah pun bisa, dimanapun bisa. Ibadah itu bahkan di gunung pun sekali bisa untuk ibadah itu. Tidak selalu kita itu untuk di masjid. Kalau umpamanya di masjid itu dikhawatirkan terjangkit masalah virus ini, maka kita boleh di rumah, bahkan bisa wajib kalau umpamanya kita itu untuk mengantisipasi kita takut dengan wabah ini tertular kepada kita, sehingga yang akhirnya kita harus di tempat masing-masing gitu. Maka tadi bisa ke usul fikih yang tadi ya, kaidah usul fikih yang tadi bahwa darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Jadi silakan menolak kemaslahatan, utamakan daripada mengambil kemaslahatan gitu. Karena kesehatan ini perlu dijaga juga, hidup juga perlu dijaga juga, maka ambillah hal yang terbaik untuk kita gitu. Jadi tidak, insya Allah tidak mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah, karena tawakal itu tidak berpasrah diri kepada Allah saja, tapi harus ada ikhtiar ya. Oke, terima kasih Pak jawabannya cukup jelas ya. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi tidak? Oke, ada nih Kak. Pertanyaannya jauh ini Ustaz, dari Oman. Waduh, Oman jauh. Jauh sekali ya. Jadi kan Oman nih yang menyaksikan ya, nanti di pertanyaannya dari Oman_Subadri yang masuk ke Instagram kita. Pertanyaan gimana Kak? Ada telepon nggak ya? Pertanyaannya, tidak tarawih, tidak tarawih, tetapi tetap sholat 5 waktu. Apakah puasanya dapat pahala atau tidak? Oh itu ya. Ya, tidak tarawih, tapi biasa sholat 5 waktu, tapi tidak tarawih. Ya, oke. Apakah puasanya dapat pahala atau tidak? Oh iya. Puasa dia tidak tarawih gitu ya.
Berarti itu pertanyaannya itu puasanya dapat pahala atau enggak? Iya. Tapi puasa kan puasa gitu, cuman tidak tarawih. Sholat 5 waktu jalan. Berarti dapat pahalanya itu adalah puasanya, asalkan puasanya melakukan dengan sebaik-baiknya, rukunnya, syaratnya, pembatalannya dijauhi, gitu ya. Asalkan juga puasanya benar-benar atas dasar keimanan dan karena Allah, insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya itu akan bisa menghapus bahkan menggugurkan dosa-dosanya. Tapi gimana kalau umpamanya tidak melaksanakan sholat tarawih? Berarti dia tidak punya pahala tarawih. Itu aja. Iya. Cuman sia-sia. Ya, sayang aja gitu ya. Tak bisa terulang, terus berjalan, gitu, maka rugi. Karena tarawih ini tidak bisa dikodok, gitu kan? Tidak bisa dilakukan di bulan yang lain, hanya di bulan Ramadan saja. Maka saran dari saya mah, jadi manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Ketika kita ada waktu untuk tarawih saja. Bahkan tarawih kan tidak usah berjamaah saja, dengan sendiri pun bisa dilakukan, kalau bisa, gitu kan? Dan niatnya awas jangan sampai salah. Sholatnya sholat tarawih, tapi malah niatnya usholi pada maghribi. Sholat tarawih. Oke. Ya, siap. Jadi ya, Oman, pertanyaannya tadi sudah dijawab. Ya. Jadi Oman tetap mendapatkan pahala Puasanya. tapi sayang sekali Tidak dapat pahala dari sholat tarawihnya, gitu kan, karena kesempatannya ini setahun sekali dimanfaatkan. Walaupun istilahnya kita tarawihnya di rumah. Ya bisa. Ya. Bahkan dengan sendiri pun kalau bisa silahkan. Oke, lanjut Kang. Ada yang kedua dari, ini panjang juga nih Pak. Iya. Dari Bayu, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember. Oh iya. Nama-nama bulan ini. Iya, ini ada dari @Bayu Julian 23456788. Wah, panjang juga ya. Panjang banget. Dari @Bayu Julian 23 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bertanya dong, ya. Iya, Pak Ustadz bertanya dong. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz, jika kita sholat berjamaah di masjid pada saat pandemi ini, Ya. lalu kita terkena corona, Waduh. tidak lama kita pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna Wah, ilaihi. parah sekali. Tidak lama kita meninggal dunia, lalu apakah meninggal kita itu mati syahid atau seperti apa? Itu pertanyaan Pak Ustadz. Ya, kita harus lihat dulu ya, itu terjangkit corona itu di mana gitu, di masjid atau di mana gitu kan, gitu. Sebenarnya masalah itu kita tidak bisa untuk menyatakan dia dapat corona di mana ya. Ada kemungkinan dia kalau suka bermain, mungkin ketika bermainnya. Kalau saya lihat kan kalau di masjid-masjid sekarang itu sangat diperketat ya, terutama masalah cuci tangan. Udah tentu yang namanya sholat itu pasti berwudu. Insya Allah sebenarnya gitu akan terjaga. Kalau umpamanya ada gitu ya, umpamanya ada nih, kita tidak bisa mengklaim seseorang gitu, dia syahid atau enggaknya gitu ya. Yang penting dia ada di jalan yang baik, ibadahnya dengan baik. Adapun umpamanya dia terjangkit itu kan udah takdir juga. Kita tidak bisa tidak bisa untuk menolaknya. Yang namanya takdir itu kan Sudah ketentuan gitu kan. Kalau kita melihat juga masalah ajal pun kita tidak bisa menolak. Itu kan hanya jalan saja. Yang penting kita itu beriman dengan sebaik-baiknya, ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Adapun ketika penyakit itu datang menghampiri kita kan tidak tahu, apalagi ini tidak terlihat gitu. Itu tergantung hatinya dan ikhtiarnya. Kalau umpamanya ikhtiarnya baik, hatinya tetap baik juga, maka insya Allah matinya juga mati yang baik, gitu. Seperti itu. Terus ikhtiarnya gimana? Kita kan ikhtiarnya itu kita menghindari, kalau umpamanya kita mau ikut berjamaah pun, kita pun harus berhati-hati. Yang penting ikhtiarnya full kan, kehati-hatiannya kita maksimalkan, dan begitu pun kita ibadah pun kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau umpamanya di daerah kita udah bahaya, kita memaksakan kehendak. Nah, kita udah tahu nih di daerah kita itu udah zona merah, kita memaksakan saja berkerumun, bertemu dengan orang sehingga kita terjangkit. Nah, itu berarti ikhtiarnya kurang. Gitu. Maka di sini pun
menjaga kesehatan pula harus diutamakan, menjaga badan pun kita harus diutamakan, dan tidak mengurangi dan tidak menjauhi, dan kita selalu melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau umpamanya hatinya tetap baik dan ikhtiarnya dengan full, maka matinya pun akan mati yang baik juga. Kecuali tadi ikhtiarnya kurang. Oke. Ya sudah terjawab dari Bayu Julian 23. Ya itu pertanyaan jawabannya yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Ya, ada lagi nih. Ada lagi? Ini dari hamba Allah. Wah. Karena Tidak ada namanya, Iya, keterangan. tidak ada namanya. Siapa ini? ada pertanyaan nih. Nanya dong Pak Ustadz. Iya. Nah, gimana cara membuat kita semangat beribadah walaupun di rumah saja? Karena godaan di rumah aja cukup banyak Pak Ustadz. Entah itu rebahan, Siap. ataupun main HP, Oh, mungkin ya. iya. Karena nggak mau juga kita termasuk orang yang rugi di bulan Ramadan tahun Iya, ini. benar. Oke. Mungkin ini dia nanya gimana cara meningkatkan semangat Iya, untuk menjalani aktivitas. Karena banyak godaan katanya di rumah. Iya. Yang pertama, ibadah itu biar semangat harus dengan ilmunya. Karena tidak mungkin ada keinginan tanpa ada tahu terlebih dahulu, terkadang seperti itu. Gitu kan? Karena cinta itu karena kenal terkadang. Gitu. Adanya suka itu karena kita udah tahu, terkadang seperti itu. Emang juga tak sedikit ada orang yang suka adanya suka gitu ya, adanya suka terus datangnya cinta gitu kan. Itu emang ada juga tapi jarang gitu. Rata-rata orang bisa suka itu karena dia sudah ada cinta, ada suka gitu. Sudah tahu sehingga dia berani untuk melakukan dan bahkan berani untuk menjaganya gitu. Nah, seperti halnya kita beribadah di tengah-tengah pandemi ini, itu pengetahuan pun mendukung sangat kepada kita untuk bisa menjaga peribadahan ini gitu. Sewajib apakah gitu, sepenting apakah gitu. Dan bahkan kalau udah menjiwa kepada tubuh badan kita bahwa sholat ini loh bukan sekedar kewajiban, bahkan kebutuhan saya selaku muslim dan selaku orang yang beriman kepada Allah. Bahkan dengan sholat ini pun yakin bahwa tanha anil fahsya'i wal munkar, kan gitu. Sebagaimana Allah menyatakan wa aqimus shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, bahwa sesungguhnya mendirikan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah diri kita dari perbuatan yang tidak baik dan sifat-sifat yang buruk. Yakin dengan sholat itu akan mendatangkan efek positif bagi dirinya. Nah, itu adalah memacu agar diri kita itu semangat dalam ibadah. Oh, ibadah ini adalah kebutuhan saya, biar saya ini baik loh gitu. Setidaknya saya ini baik menurut Allah, maka ketika orang baik menurut Allah, bagi orang lain pun insya Allah baik. Jadi diantaranya silakan tambah pengetahuannya dengan cara kita boleh tanya jawab, boleh juga kita seperti melihat ceramah-ceramah, pengajian dan sebagainya, boleh kita baca buku. Pokoknya manfaatkan saja situasi di rumah ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan, untuk bermain dengan keluarga gitu, biar kita itu semangat. Dan juga jaga kesehatan, karena terkadang adanya kesemangatan dalam melakukan aktivitas itu karena sehat juga. Iya, makanya jaga kesehatan, karena menjaga kesehatan itu wajib hukumnya untuk kita semuanya. Gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu ya dari hamba Allah yang merasa kamu bertanya nih ya kepada Pak Ustadz yang tidak mencantumkan namanya, hamba Allah ini ya. Itu Itu jawaban dari Pak Ustadz. Ya, jadi sebetulnya tergantung dia sendiri. Tergantung. Udah mau makan sahur, sholat subuh, habis itu tidur, bangun lagi zuhur, Pak Ustadz, sholat zuhur, tidur lagi. Nah, itu kan
tergantung dirinya sendiri gitu kan ya, Pokoknya prinsipnya kita di bulan Ramadan ini jangan disia-siakan. Nah, iya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apapun yang kita lakukan harus ada manfaatnya dan nilai beribadah kepada Allah. Bisa tadarus, Ya, bisa iya. banyak Insya hal Allah. yang bisa Bukan dilakukan. saja puasa di Ramadan ini, bertadarus juga, berzikir juga, bahkan banyak ibadah-ibadah yang lain seperti sholat sunnah dan sebagainya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban dari Oke, pertanyaan teman-teman siap. kita semua. Oke Kang nih, saya ada pantun nih. Pantun lagi? Pantun lagi. Apa pantunnya? Pantun lagi ya. Setelah mendengarkan tadi banyak jawaban dan banyak pertanyaan dari teman-teman saya, terpikirkan satu baik pantun, pantun lagi Oke, katanya. siap. Oke. Untuk teman-teman di rumah nih ya, kita berdoa sama-sama dengan lewat pantun ini nih. Oke, siap. Jalan-jalan ke Kampung Bandan, Cakep. jalannya lewat Kalimalang. Waduh. Oke, Kalimalang. Semoga dengan berkah Ramadan, coronavirus menjadi hilang. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. alamin. Oke Kang, silakan. Oke, cukup sekian sesi tanya jawabnya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan-bosannya untuk bertanya. Ya, mudah-mudahan pertanyaan jawabannya pun kurang menggugah kalian. Jadi kalian mau bertanya lagi seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman apa yang tadi dijawab, apa yang tadi dijelaskan sama Pak Ustadz ya. Oke, gimana nih materi kita hari ini? Silahkan langsung nanti kalian jawab dan kalian Kerjakan. bukan, kalian ini sendiri masing-masing lah pendapat kalian tentang video ini ya sekarang. Silahkan kalian ini kan. Jangan lupa untuk kelas 10 dan kelas 11 tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Oh iya, tugas tuh. Kumpulin tugas. Kumpulin tugas, Kerjain kerjain tugas, ya. juga termasuk ibadah. Ibadah bener. Biar nambah-nambah ilmu juga. Oke, jangan lupa nanti dikumpulkan di Google Classroom. Sebelumnya terima kasih atas ilmu Sama-sama. yang disampaikan. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua, terutama kita berada di bulan yang suci ini. Terima kasih. Iya. Oke, sekian ngopi hari ini ya, ngobrol perkara ibadah ya. Sangat jelas Sangat jelas sekali. Luar biasa. Banyak sekali pemaparan materi yang telah disampaikan ya. Oke, kesimpulannya itu apa, Bang? Oke, kita tarik kesimpulan ya bahwa pada saat pandemi wabah COVID-19 seperti sekarang ini ya, walaupun kondisinya seperti apa teman-teman yang menonton video ini, yang menonton tausiah tadi, kita harus tetap selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan Ya, maksimalkan. Manfaatkan di bulan suci Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya wabah COVID-19 ini kita bisa lewati. Ya, tetap di rumah saja, taati peraturan dari pemerintah, karena pemerintah juga pengen kita selamat dari wabah ini. Ya. Seperti itu. Mungkin itu saja kesimpulan menurut kita berdua. saya. Ya. Kita berdua Pak, situ sama Anda. Saya sama dengan Anda. Oh, saya sama. Oke, seperti itu. Ya. Teman-teman, silakan. Ya, jangan lupa kalian like, kalian komen, kalian Subscribe ya. dan jangan lupa di share juga. Ya, itu di channel Trimitra Entertainment. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dani. Saya Wajidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.